pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sekaligus mempresentasikan bagaimana cara kita menginstal Proxmox, kemudian menginstal Kali Linux di Proxmox tersebut ya teman-teman ya. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung masuk ke caranya ya. Kita masuk ke yang pertama teman-teman boleh install dulu Proxmox sama ininya Kali Linuxnya ya. Di sini teman-teman saya mengalami kendala terhadap penginstalan Kali Linuxnya, tapi itu nggak tahu, ini saya nggak tahu saya yang salah atau gimana. Pasti ininya Kali Linuxnya tuh sering hang ya teman-teman ya, dari proses instalasinya. Itu nggak tahu yang saya yang salah atau gimana gitu. Di sini saya hanya menampilkan proses instalasinya saja ya teman-teman, dari Kali Linux dan juga Proxmox dari video yang sudah saya buat di sini. Oke, tapi ini video yang benar-benar saya buat ini memang yang saya buat itu buatan saya sendiri ya teman-teman, bukan di Jogja atau di apapun itu. Ini saya yang buat ya. Nah, di sini saya pakai VirtualBox. Nah, kita masuk ke VirtualBox-nya gitu. Dan di sini start ya, di sini udah ada dan keinstall ya, udah keinstall ini Proxmox-nya. Di sini saya pakainya itu Proxmox, kemudian paling sistemnya Debian 64 bit, lalu base memorinya 5120 GB, lalu prosesornya saya pilih 2 dan lain-lain. Video memorinya saya tetap 16 MB. Lalu di sini storage-nya saya pilih 45 GB ya. Ini tergantung laptop teman-teman juga ya, mungkin fiturnya lebih gede dibanding saya bisa di up lagi ya ini ya. Oke, dari proses install yang Proxmox ini saya gak ada kendala sama sekali ya. Gak ada kendala sama sekali, dan ini videonya ya saya buat dan saya rekam kompak ini. Nah, ini video yang udah saya buat. Nah, oke, di sini saya udah kasih tahu tadi, di sini setting-settingnya. Lalu kita klik start. Nah, ini kemudian kalau udah klik start ini bakal kayak gini ya teman-teman ya. Ada tulisan Proxmox, kita pilih agree di sini. Nah, pilih agree, lalu next. Kebanyakan sih next ya teman-teman. Di sini mungkin teman-teman udah tahu kayak setting ini ya. Password, kemudian email. Nah, ini juga ini yang saya pakai. Ini yang saya pilih ya. Lalu ini proses install Proxmox-nya ya teman-teman. Prosesnya udah selesai. Nanti ada ini udah kayak gini, misalnya successful. Ini ada kayak gini ya. Jadi saya udah selesai install nih. Jadi kita klik start aja karena kan tadi saya udah install ya. Ini dari pengalaman saya menginstal Proxmox ini gak ada kendala sama sekali ya, aman. Oke, di sini kita klik enter aja. Tapi di sini di Kali Linux-nya teman-teman, di sini saya mengalami banyak banget ini. Gak tahu ini kesalahan saya atau gimana gitu. Jadi mohon ya dimaklumi, ini saya lagi berusaha juga belum bisa juga ya menginstalnya, kemudian operasikannya jelas. Jadi mohon dimaklumi teman-teman ya. Oke, di sini PVE login. Ini kita klik terus. Lalu passwordnya password yang proses instalasi teman-teman tadi ya.
aja, kemudian di sini kita ketikkan gitu. Nah ini di sini ada HTTPS. Nah ini HTTPS ini bisa kita buat, kita bisa masuk ke web ini ya, HTTPS 10.02. Ini bisa teman-teman masuk ke web tersebut supaya bisa mengakses Kali Linux di web ya. Oke, kita langsung masuk aja ke Kali Linux, ke Proxmox ya. Maksudnya Kali Proxmox ya, bukan Kali Linux ini. Maaf. Oke, di sini langsung nanti kita masuk ke Proxmox-nya yang tadi di web tadi. Kita klik user. Oke, kalau misalnya teman-teman nggak langsung tampilan kayak gini, dia bakalan ada kayak peringatan itu, teman-teman pilih yang unsafe aja teman-teman ya. Klik itu aja supaya bisa masuk ke halaman web Proxmox ini ya. Sini bisa pilih ini aja. Klik passwordnya. Oke, di sini tampilan seperti ini ya teman-teman ya. Di sini ada search, summary dan lain-lain. Nah, di sini kemudian gimana cara uploadnya? Upload Kali Linux ya. Di sini kita klik lokal lalu ISO image. Dan di sini klik upload. Teman-teman kan bisa download Kali Linux itu di web ya. Sini saya installnya itu pilihnya tuh Kali Linux 2023 ya. Nah, klik upload aja, kemudian pilih yang Kali Linux yang udah download tadi, beres deh. Oke, di sini saya juga ada video proses penginstalan Kali Linux ya teman-teman ya. Di sini dalam proses penginstalan ini memang banyak banget kendala, yang dimana kendalanya itu memang udah datang berkali-kali gitu kendalanya, kayak ngehang, kemudian tiba-tiba no VNC dan lain-lain lah. Tadi banyak sih ngehang dan juga no VNC ya. Jadi gak tahu saya salah atau gimana. Jadi mohon dimaklumi karena di sini kita sama-sama belajar buat bisa lebih baik lagi dan bisa lebih baik lagi. Mungkin segitu ya teman-teman ya. Maaf ya, mohon dimaklumi ya teman-teman ya. Oke, di sini namanya itu saya pilih Kali Linux. Oh iya, di sini sebelum kan tadi udah di-upload ya. Nah, tadi kan udah di-upload. Di sini kita klik create VM ya. Nanti bakal ada tampilan kayak gini. Udah tampilan kayak gitu. Kemudian saya pilih Kali Linux, kita Kali Linux, terus ISO image-nya yang tadi yang kita download tadi masukin. Dan next. Nah, memori MIB-nya segitu aja. Lagi ya. Di sini saya mengubah yang memorinya ke 4 GB, lalu prosesornya 2 ini ya, 2 core. Lalu klik start ya, klik start ini, nah, terus klik console. Nah ini dia. Ini disclaimer ya, di sini saya memakai Kali Linux 2026. Ini kayak install sih, ini agak ini saya mengalami kendala. Dan sini tampilannya itu seperti ini Kali Linux 2026 ya. Tapi kalau misalnya Kali Linux 2023 itu tampilannya lebih gelap dan memang abu-abu dan juga hitam dominannya. Jadi kalau misalnya Kali Linux 2023 itu biru ya teman-teman. Oke, kita pilih yang paling atas, kita pilih install. Nah ini
kebanyakan si next sih, kayak yang tadi di Proxmox juga sama, kebanyakan next aja. Di sini host name-nya teman-teman isi. Nah kalau yang ini gak usah diisi yang ini. Ketika lengkap, terus nama, terus kata sehari kita, ini misalkan kata sehari yang mudah diingat ya teman-teman ya, supaya kita ingat supaya ini. Dan next, nah ini proses penginstalannya memang ini agak lama ya. Nah ini sebenarnya penginstalan sampai ini tuh belum beres ya. Tapi karena laptop saya ini ngeheng gitu, gak tahu kenapa gitu. Ini mungkin beban kerjanya yang terlalu berat atau gimana, gak tahu saya. Jadi ngehengnya tuh di sini nih, di ini, nah, di sini. Tiba-tiba diem nih, saya tungguin sampai berapa jam. Saya standby di sini tuh 45 menit atau 1 jam ya, atau gimana saya pokoknya lama. Dan sini saya menunggu di sini terus itu kursornya itu cuma diem doang gitu, yang kan di sini ada hitam-hitamnya, hitam yang warna hitam, cuma diem doang gitu. Jadi buat ini setelah saya amati dan katanya AI ini nggak ngehang gitu. Dan juga di sini saya udah tanya AI beberapa kali, wah itu kayak muter-muter terus nih, gimana nih caranya nih. Jadi gitu terus ini, nggak tahu nih. Jadi ya saya cuman sampai segini doang, ini gak tahu saya yang salah atau harus nunggu lagi lebih lama buat bisa sampai instalasi komplit ya. Tapi yang jelas ini saya sudah mencoba 7 kali, kalau saya 7 kali sih ya, atau ya di atas 10 kali, dan hasilnya sama di tempat yang sama. Jadi ya kadang-kadang mau VNC waktu proses installnya, kadang-kadang juga ini apa di sini juga gitu, udah mau VNC gak ada apa-apa, kemudian masuk di bagian ini diam di sini gitu lebih lama gitu. Jadi ya gimana juga ini saya ya kapan selesainya gitu. Jadi ya ini saya apa adanya gitu. Tapi yang jelas kalau misalnya teman-teman udah sampai full ya, itu bakal ada yang namanya tulisan instalasi komplit sama tulisan kali Linux, bukan tulisan. Bukan tulisan ya, tapi tepatnya logo kayak gini ya. Nah ini bakal ada kayak gini. Dan kalau misalnya udah ada logo kayak gini, udah tampilan kayak ini, dan ya teman-teman ya di sini berarti teman-teman sudah sukses dalam proses menginstal Kali Linux di Proxmox. Sudah sukses teman-teman ya. Tapi mohon maaf banget saya nggak bisa benar-benar, mungkin saya harus belajar lagi dan lebih giat lagi. Mungkin ini kesalahan saya atau kesalahan memang ini kesalahan pemula. Jadi ya dimaklumi karena saya lagi belajar juga, dan semoga saya bisa lebih baik lagi dan lebih baik lagi, bisa membuat perfect. Jadi seperti itu gambarannya terhadap Kali Linux yang memang yang bisa saya tampilkan. Tapi yang jelas di sini proses instalasi ini Proxmox ini gak ada kendala sama sekali. Mungkin ada sih, tapi itu kendala kecil aja sih, itu di otak-atik dikit gitu ya. Yang jelas tadi kalau misalnya instalasi komplit terus tiba-tiba tampilan ke awal install lagi ya teman-teman ya. Teman-teman boleh klik ini setting, kemudian ke storage. Nah di sini bakal ada Proxmox ISO, terus teman-teman ini pilih ini aja nih, lalu pilih remove, udah itu aja langsung ada tampilan ini ya teman-teman, itu aja sih teman-teman.
Oke, mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mungkin ini saya harus lebih belajar lagi, dan memang ini cukup sangat-sangat penting ya bagi saya untuk bisa paham dalam hal ini. Tapi yang jelas saya udah melakukan itu beberapa kali ya. Jadi, tapi mungkin saya yang salah atau gimana gitu. Tapi ya sudahlah. Eh, Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini sudah sekian saja dari saya. Di kumur-kumur, di kunyah-kunyah. Selamat tinggal semuanya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.